Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu sudah siap untuk belajar hari ini? Tapi pesan Bapak, jangan lupa cuci tangan sebelum kita melakukan suatu kegiatan ataupun sesudah kita melakukan suatu kegiatan dengan sabun dan air mengalir. Mari kita awali untuk pembelajaran hari ini, kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya dan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pembelajaran hari ini, tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, pembelajaran 3. Materi apa yang dipelajari pada hari ini adalah materi perkembangbiakan vegetatif. Sebelumnya kamu sudah mempelajari pada pembelajaran 1, yaitu perkembangbiakan generatif. Apakah perkembangbiakan secara vegetatif? Yaitu cara perkembangbiakan suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan atau yang disebut dengan aseksual. Perkembangbiakan ini tidak melibatkan sel kelamin. Nah, makhluk hidup baru ini tumbuh berasal dari induknya. Ada dua macam perkembangbiakan vegetatif, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami antara lain umbi batang, di mana batang yang tumbuh itu di dalam tanah. Contohnya tanaman kentang dan ubi. Yang kedua adalah umbi lapis, di mana pelepah daun yang bentuknya berlapis-lapis, setiap siung umbi lapis akan menjadi individu baru. Contohnya bawang merah, bawang putih, bunga tulip, dan bunga bakung. Nah, ini adalah contoh tanaman yang berkembangbiakannya secara umbi lapis atau secara vegetatif. Kemudian yang ketiga yaitu umbi akar. Akar menjadi membesar, akar berisi cadangan makanan. Contohnya tanaman singkong, lobak, dan wortel. Yang keempat adalah akar tinggal, rizoma atau rimpang. Rimpang adalah penjelmaan batang beserta daun yang terdapat di dalam tanah. Batang tersebut tumbuh secara mendatar dan tampak seperti akar. Contohnya tanamannya adalah kunyit, jahe, lengkoas, kencur, dan temulawak. Yang kelima, tunas adventif adalah tunas yang tumbuh pada tepi daun kemudian akan tumbuh akar. Contohnya di sini adalah tanaman cocor bebek. Selain itu sukun dan kesemep. Yang keenam, geragih atau stolon adalah batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Contohnya tanaman stroberi, pegagan atau yang disebut dengan antanan atau dan rumput teki. Nah, perbedaannya geragi dengan akar tinggal atau rizoma, yaitu kalau pada akar atau rizoma, akar tinggal itu batangnya dia ada di dalam tanah, sedangkan pada geragi batangnya tumbuh di permukaan tanah, menjalar di permukaan tanah. Nah, itu perbedaannya. Kemudian yang ketujuh yaitu spora adalah di mana sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Di sini tumbuhannya adalah tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Jadi pada spora ini tumbuhan pakunya seperti pakis haji, jamur jenis jamur-jamuran, itu lumut, itu menggunakan artinya berkembang biak secara spora. Nah, perkembangbiakan buatan tadi alami, sekarang perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan yang terjadi karena adanya bantuan manusia. Kalau tadi secara alami. Nah, sekarang perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan yang terjadi atau yang melibatkan manusia. Contohnya di sini adalah antara lain mencangkok. Nah, kemudian yang kedua adalah stek.
Biasanya pada pohon singkong batangnya yang ditanam. Kalau pada mencakok, yaitu kambiumnya yang dibersihkan, batangnya yang dibersihkan kemudian diisi tanah, diikat plastik. Kemudian yang ketiga adalah okulasi atau yang disebut dengan menempel, di mana yang ditempel adalah mata tunasnya, diikat dengan tali rafia sampai tunasnya tumbuh. Kemudian merunduk. Nah, merunduk ini batang yang didekatkan atau yang ditanam di permukaan tanah, maka akan tumbuhnya akar serabut. Kemudian yang kelima adalah menyambung atau bahasa lainnya mengenten. Nah, di sini batang yang atas disambung dengan batang yang bawah diikat seperti ini, menyambung. Nah, demikian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.